Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Tatia Sarawati Asana dari SMK Negeri 3 Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya adalah salah seorang peserta Diklat 24 Samisanov dengan judul membuat kuis hot dengan Kahoot. Berikut saya akan memaparkan tentang laporan pelaksanaan kuis Kahoot bersama siswa yang merupakan tugas akhir dari Diklat 24 Samisanov ini. Sekarang sebelumnya saya akan memperkenalkan tentang Kahoot ini. Kahoot ini adalah salah satu media pembelajaran yang akan menjadi sangat menyenangkan jika kita mainkan bersama peserta didik. Kahoot ini juga merupakan sebuah aplikasi penilaian, bisa digunakan sebagai pretest, bisa sebagai icebreak, bisa juga sebagai post-test, ataupun ulangan kepada siswa-siswi kita, namun dengan cara yang menyenangkan. Berikut kita akan masuk di Kahoot. Di sini saya sudah masuk menggunakan akun Google saya karena saya sudah membuat akun di Kahoot. Nah, ini adalah tampilan home atau beranda dari Kahoot. Saya sudah membuat dua jenis kuis, salah satunya yang akan saya bagikan ke siswa untuk dimainkan. Nah, di kuis yang saya buat ini, di Kahoot ini, karena ini adalah versi free atau gratis, maka saya hanya dapat membuatnya dengan dua pilihan pertanyaan. Yang pertama adalah multiple choice, dan yang kedua adalah true or false. Di dalam kedua soal tersebut, saya sudah menyisipkan beberapa gambar yang sesuai dengan soal yang saya buat, kemudian ada sebuah video. Jadi soal ini keseluruhan berjumlah 7 nomor. Sekarang saya akan bagikan kepada siswa. Nah, sebelumnya di sini saya menjelaskan tentang model permainannya atau metode untuk memainkan Kahoot, bisa dengan cara teach atau melalui virtual classroom bersama siswa, di mana kita sebagai guru memainkan kuis Kahoot ini, menampilkannya ke layar, kemudian siswa juga sambil melihat, kemudian sambil mengerjakan. Atau bisa juga dengan model assign. Assign ini siswa dapat mengerjakan kapan saja dan di mana saja, dan kita yang akan setting untuk waktu pelaksanaannya. Saya akan melakukannya dengan metode teach. Ya, nah di sini ada sebelum dimainkan, di sini ada pengaturan cara memainkan Kahoot. Jadi saya akan menetapkan beberapa settingan atau aturan, antara lain di sini sudah ada beberapa yang sudah saya pernah gunakan dan pengaturannya ini mengikut di permainan yang sebelumnya yang sudah saya gunakan bersama siswa. Antara lain adalah show question dan answer on player device. Nah, ini adalah pertanyaan dan jawaban itu tampil di device atau perangkat pemain. Nah, ini salah satu upgrade dari Kahoot, di mana dulunya yang muncul di perangkat siswa itu hanya jawabannya, sementara untuk pertanyaannya muncul di perangkat guru. Dan memang harus dimainkan secara live, di mana kita akan memerlukan overhead protector atau kita akan memerlukan infocus. Sementara kalau sekarang ini siswa sudah bisa melihat pertanyaan maupun jawaban di perangkat mereka. Kemudian untuk lobby musik, di sini kita bisa memilih beberapa musik. Ada beberapa pilihan ditawarkan. Saya akan mengambil yang reggae. Jadi di sini bisa didengar seperti apa. Ya, seperti itu. Kemudian di sini random order of question, artinya kita akan mengacak pertanyaan, kemudian jawaban juga akan diacak. Kemudian di sini saya off-kan, ada beberapa pilihan yang terakhir, antara lain rejoin after every game, artinya siswa tidak diperkenankan untuk bergabung kembali. Jadi siswanya boleh mengerjakan satu kali. Sekarang saya akan mulai, dan kode ini atau PIN-nya akan saya bagikan ke siswa.
Baik, untuk PIN-nya sudah saya bagikan ke siswa, jadi siswa tinggal join di www.kahot.it dengan mengetikkan join kuisnya 602397. Di sini sudah ada Mulyani, sudah ada Aura Juliana Putri. Kita masih menunggu beberapa peserta lagi. Di sini sudah ada 5 peserta. Kita menunggu beberapa saat lagi. Ya, baik, di sini sudah ada 6 orang. Di sini saya juga membuka satu untuk di laptop saya supaya kita bisa melihat tampilan di layar siswa. Ya, sekarang kita sudah mulai atau start. Ya, di sini saya sudah ada soal pertama dan siswa tinggal menjawab. Di layar siswa juga seperti ini. Ya, sudah ada 2, 1 menjawab benar dan 1 menjawab salah. Lanjut ke soal berikutnya. Untuk pertanyaan berikutnya, front office departemen dipimpin oleh seorang. Siswa tinggal menjawab. Di layar siswa di sini bisa kita lihat tampilannya sama. Dua benar. Kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Beberapa siswa tidak sempat menjawab, bisa jadi mereka kehabisan waktu atau bisa jadi juga jaringan yang agak terganggu. Tapi kuis ini akan tetap berlanjut ketika kita mengklik next ini. Tugas berikut juga ada gambar yang harus dipilih siswa tentang kegiatan yang dilakukan di gambar ini. Sudah ada 4 yang menjawab. Waktunya habis, 2 menjawab benar, 2 menjawab salah di sini. Jadi di kuis ini karena tadi memang saya settingnya bahwa akan kelihatan jawaban yang benar, jadi ketika siswa menjawab benar maupun salah pun akan kelihatan di sini di layar mereka. Soal berikut. Ya, di sini ada Hairana menduduki peringkat pertama, kemudian Friska. Sekarang pertanyaan benar atau salah, true or false.
Sudah ada 1 orang, 2 orang yang menjawab. Sudah ada 3 orang yang menjawab. Hanya 1 yang dapat menjawab benar, 3-nya salah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jenis barang yang disebut sebagai briefcase. Sudah ada 2 yang menjawab benar. Sudah ada 3 yang menjawab benar. Tiga-tiganya yang menjawab, tiga-tiganya juga benar. Sekarang kita akan ke soal berikut. Soal ke-6, true or false, benar atau salah. Kita lihat di tampilan siswa. Sudah menjawab. 2 orang sudah menjawab. Ya, dari 4 yang menjawab, 3 menjawab benar dan 1-nya salah. Kita ke soal yang ke-7 atau ke soal yang terakhir. Ini adalah soal tentang video, di mana media yang saya masukkan adalah video. Video ini saya sudah potong dari menit ke detik ke-5 hingga detik ke-25 kalau tidak salah. Seperti ini. Kita perbesar layarnya, seperti ini bisa. Good morning, Ritz-Carlton Berlin concierge Thomas Munko. How can I help you? Of course. Goodbye. Thomas Munko is head concierge at the Ritz-Carlton to satisfy each and every one of his guests. Ya, jadi memang hanya beberapa detik karena memang yang termasuk dalam pertanyaan tadi, ya 3 menjawab benar, 1 salah, 2-nya salah. Kita lihat hasilnya. Ini hasil di tampilan layar siswa. Siapa yang menduduki peringkat pertama? Ini karena di tampilan siswa yang Hairana, di tampilan siswa yang menduduki peringkat pertama adalah Friska, kemudian Aura Juliana Putri peringkat ketiga, kemudian Hairana tadi yang peringkat kedua. Nah, ini adalah laporan dari kuis yang sudah diselesaikan tadi. Di sini untuk masing-masing pertanyaan sudah ada persentasenya, yang benar berapa yang benar, berapa yang salah. Jadi di sini kita bisa melihat. Untuk melihat keseluruhan laporan bisa lihat dari sini, view full report. View report, di sini kita ditanyakan apakah kita akan berhenti untuk sharing screen, karena tadi kita sementara sharing screen-nya untuk melihat rapornya. View report. Nah, ini adalah laporan dari kuis tadi yang sudah diinikan. Jadi di sini ada presentasi dari ketuntasan kuis tadi untuk masing-masing nomor. Contoh misalkan ini nomor 6, kuis nomor 6, itu 9% yang benar. Mungkin hanya sekitar 1 orang kayaknya yang benar di sini. Baik, sekarang kita kembali ke beranda atau ke home.
Ya, jadi demikianlah kuis yang sudah saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas dari diklat ini, diklat 24 Samisanov yang berjudul membuat kuis hot dengan kahot yang dibawakan oleh Bapak Founder Samisanov, yaitu Pak Aris Eka Prasetya. Demikian, terima kasih untuk Bapak Aris Eka Prasetya, terima kasih untuk bimbingannya selama ini, terima kasih untuk semua tutorial yang sudah dibagikan. Saya merasa sangat beruntung karena bisa bergabung di diklat ini, dan insya Allah apa yang sudah saya dapatkan dan peserta lain dapatkan tentunya dapat berguna untuk pendidikan, untuk mengembangkan media pembelajaran kepada peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.